Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi dalam pertemuan ini bersama saya Muntaha SPDI. Untuk terhindar dari virus corona, jangan lupa selalu terapkan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab ke-9, materi tentang sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan ketentuan sholat Jumat dengan benar. Adapun materi inti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama akan membahas pengertian dan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Adapun hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun syarat wajib sholat Jumat, yang pertama Islam, yang kedua balik atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga berakal atau orang gila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat laki-laki atau perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keenam, menetap atau bermukim. Bagi musafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun syarat sah untuk mendirikan sholat Jumat, sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, dilaksanakan di waktu zuhur.
Dan yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Adapun rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah Jumat. Dan yang kelima, membaca ayat Al-Quran paling sedikit 1 ayat. Dan yang keenam, mendoakan untuk kaum muslim dan kaum mukmin. Adapun syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Yang keempat, khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kelima, khutbah diucapkan dengan suara keras. Yang keenam, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh, khatib harus menutup aurat. Adapun sunah-sunah di dalam sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian yang non-alkohol. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, bersegera pergi ke masjid. Yang keenam, menempatkan diri di shaf atau barisan depan. Yang ketujuh, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan yang kedelapan, memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah. Adapun larangan dalam sholat Jumat. Yang pertama, bercakap-cakap apalagi bercanda. Yang kedua, datang ke masjid setelah iqomah. Yang ketiga, menegur orang dengan bersuara. Yang keempat, membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Yang kelima, membaca buku ketika khatib berkhutbah. Dan yang keenam, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Hikmah sholat Jumat. Adapun hikmah sholat Jumat, yang pertama, mengharapkan ridha dari Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga, sarana komunikasi antar umat Islam. Yang keempat, memuliakan hari Jumat. Yang kelima, menambah wawasan, keimanan dan ketakwaan. Yang keenam, melatih disiplin, menghargai waktu, tertib, dan menghormati orang yang berkhutbah. Yang ketujuh, menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Yang kedelapan, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama muslim. Dan yang ke-10 sebagai syiar Islam. Adapun halangan dalam sholat Jumat yang diperbolehkan tidak melaksanakan Jumat. Yang pertama, diakibatkan karena sakit keras hingga dia tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, karena hujan lebat. Yang keempat, perjalanan ke tempat sholat Jumat yang tidak aman. Yang kelima,
karena faktor angin kencang, banjir, dan cuaca sangat panas seperti di padang pasir. Demikian untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.